Di 2019 kan dekat momentum pilkada itu kemarin, Kak. Banyak yang bahasakan bahwa ini pemuda Nagersang ini yang kepentingan politik. Nah, kita membuktikan bahwa sampai sekarang kita masih eksistensi menjaga gerakan ini sampai 2021 ini, Kak. Ini tahun ketiga? Tahun ketiga. Belum ada hasil? Belum ada hasil. Sudah pergantian bupati semua. Assalamualaikum, Kak. Ini. Mana kabar? Baik-baik aja nih, Kak. Baru sempat lagi datang, Kak. Iya, lama di? Iya, Kak. Tadi. Teman-teman di sana, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik semua, Kak. Sehat? Sehat, ya. Kegiatan masih jalan? Masih, Kak. Alhamdulillah. Baru-baru kemarin ini masih berjalan, Kak. Gerakannya masih jalan? Masih, Kak. Arun, selamat datang di rumah kedua. Iya. Tapi kita ngopi dulu kayaknya. Iya, Kak. Arun, saya lihat persoalan klasiknya mau muncul lagi nih. Iya, Kak. Arun ini salah satu inisiator pemuda Tanah Gersang di Bontoa, alumni Sekolah Jatam 2021 ya? 2020, Kak. Oh, 2020, Jaringan Advokasi Tambang. Saya juga alumni Sekolah Jatam, 2017. Iya. Arun, akhir-akhir ini kan beberapa berita itu selalu menyebutkan soal pemuda Tanah Gersang. Saya dulu pikirnya tempat wisata Tanah Gersang. Karena kan lagi tren ini tempat wisata. Jadi saya pikirnya ini mungkin kita nanti diajak ke Bontoa, keliling-keliling melihat tanah-tanah retak gitu. Lalu kemudian didesain menjadi tempat wisata gitu. Pemuda Tanah Gersang ini apa sebenarnya? Apakah dia LSM, komunitas, kelompok, atau apa ini? Tanah Gersang ini. Ya. Kebetulan ini, Kak, pemuda Tanah Gersang ini kebetulan ini bulan Agustus ini awal mulanya, Kak. Di bulan Agustus di tahun 2019 kami beberapa pemuda yang ada di Bontoa ini saling menjaling bagaimana, karena setiap tahunnya warga masyarakat Bontoa ini meributi air bersih, dalam artian kenapa tidak ada air, kebetulan saya 2019 itu baru pulang dari Jakarta waktu advokasi perguruan tinggi kampus. Saya balik dari Jakarta, saya melihat masih panas-panasnya itu, Kak, dari Jakarta kembali ke Maros. Kebetulan kenapa ini persoalan air bersih ini tidak selesai. Sudah berapa lama ini? Makanya timbul niat. Awalnya kami di bulan Agustus itu saya dengan beberapa teman ketemu dengan senior, cerita tentang air, bilang apa sebenarnya pokok permasalahannya. Yang menjadi timbul pertanyaan, timbul jawaban bahwa krisis air bersih di Bontoa itu karena persoalan tidak ada air, ada air, dibahasakan dari pemerintah setempat bahwa air bersih tidak ada. Pada saat itu kita mulai, awal mulanya ini gerakan di bulan Agustus, tapi boomingnya itu di tanggal 17 Agustus. Pada saat gerakan pertama kita lakukan itu adalah momentumnya itu penyebaran spanduk di Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Bontoa dan di sekitar kantor bupati dan kantor DPRD. Tapi kan berarti yang diperjuangkan oleh teman-teman Tanah Gersang ini itu krisis air di beberapa wilayah di Maros, khususnya di Bontoa ya? Di Bontoa, Kak. Air ini kan jadi persoalan klasik. Dari kita belum lahir mungkin itu sudah menjadi persoalan ini air di Bontoa.
sebenarnya. Lalu kemudian teman-teman menyuruh. Tapi ini kan persoalan air kadang-kadang ributnya pada saat menjelang pesta-pesta politik ini. Ya, kebetulan itu Kak, kemarin di 2019 kan dekat momentum pilkada itu kemarin Kak. Oke. Banyak yang bahasakan bahwa ini pemuda Tagersang ini jangan sampai kepentingan politik. Oke. Nah, kita membuktikan bahwa sampai sekarang kita masih eksistensi menjaga gerakan ini sampai 2021 ini Kak. Ini tahun ketiga? Tahun ketiga. Oke, belum ada hasil? Belum ada hasil. Sudah pergantian bupati semua. Nah, ada yang menarik karena secara kelembagaan saya mau maaf kalau saya bilang Iya Kak. Pemuda Tagersang ini juga kan tidak jelas. Ya, betul. Bentuknya apa, Iya. mungkin juga legalitasnya kita tidak tahu lah. Tetapi substansi yang diperjuangkan itu sebenarnya adalah kepentingan hajat hidup orang banyak, terutama di Bontoa, ya. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan lembaga-lembaga yang sudah ada, yang sudah besar, lembaga-lembaga kepemudaan misalnya, atau lembaga-lembaga sosial yang jaringannya ke pemerintah ada, legalitasnya ada, bahkan kekuatannya mungkin bisa lebih besar. Apakah persoalan tidak percaya atau sebenarnya ini pemuda Tagersang sebenarnya tidak jelas dalam artian, tapi kita cuma tujuan kita adalah untuk bagaimana menyelesaikan pokok permasalahan di Bontoa, khususnya di Bontoa tentang krisis air bersih. Kalaupun ada bahasa bahwa kenapa tidak menggunakan lembaga di luar, tapi karena memang kita ingin mulai dari masyarakat sendiri, dalam artian warga itu sendiri yang terdampak, dalam artian yang tahu pokok permasalahan kan warga sendiri itu Kak. Makanya ya, tapi kita di tahun 2020 kemarin kita saling sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada di Maros. Waktu itu kita aksi di depan kantor bupati menyuarakan apa menjadi tuntutan kami. Tapi kita saling jaringan Kak. Dalam artian bagaimana kita ada lembaga yang di kampungnya sendiri, tapi kita menjaring lagi keluar untuk menggabungkan kekuatan. Berarti yang mau disampaikan ini adalah Tagersang ini sebuah gerakan. Iya, gerakan. Yang diinisiasi oleh warga. Iya, dari pemudanya Kak. Berdasarkan kepentingan bersama. Iya. Tapi menarik itu namanya, Tagersang. Apa ya? Pemaknaan kita soal Tagersang itu kan adalah sebuah wilayah yang dia tidak bisa tumbuh apa-apa. Itu bagaimana itu namanya bisa muncul? Muncul itu awal mulai itu Kak, kita berpikir kemarin kan kita melakukan penandatangan petisi, kita keliling desa, dusun, tanda tangan berapa masyarakat di sana, kita tanda tangan petisi, kita ngumpul di salah satu tempat sambil ngopi di pojok lapangan Talawe, keda semacam warung sana, kita mengumpul, kita berbicara, apa sih sebenarnya kita perlu nama untuk menjaga konsisten ini Kak. Makanya banyak nama kemarin timbul, makanya kita perlu nama Pemuda Tagersang. Dalam artian Pemuda Tagersang ini bisa setidaknya mudah diingat Kak. Dalam artian Pemuda Tagersang berarti menceritakan tentang kegersannya, bagaimana kita tidak gersang lagi ceritanya gitu Kak. Mudah diingat dan menjengkelkan. Namanya Tagersang. Kita sepakat tadi bahwa yang diperjuangkan adalah sebuah substansi kehidupan. Kehidupan Kak. Kita bicara soal air. Secara umum mungkin orang akan memahami bahwa ini kepentingan masyarakat secara umum. Pertanyaannya kemudian adalah, ada beberapa warga Bontoa hari ini yang kemudian hidupnya itu dari menjual air. Ini bagaimana ini? Jangan sampai nanti maksudnya teman-teman pemuda Tagersang ini dianggap mematikan usaha masyarakat, baik yang menjual air atau termasuk yang usaha mobil tangki, termasuk tempat di mana air itu diambil. Artinya ketika air di Bontoa ini terpenuhi, maka itu pasti bukan selesai, tetapi pasti langganannya berkurang, pemasukannya berkurang. Ini bagaimana ini? Ya, itu juga cukup menarik kan, dalam artian banyak masyarakat di sana yang bergantung dengan pekerjaan mobil tangki apa segala macam. Tapi saya pribadi dan teman-teman melihat ini konteks keadilannya, dalam artian masa masyarakat di kota membeli air dengan murah di desa
dengan beli harga yang tinggi. Bayangkan kalau kita beli per tangkinya 130 Ya. sampai 200 kan letak keadilannya tidak ada, berbeda Kak. Makanya Sini, Ki. makanya berbeda. Berbeda itu menjadi yang saya pernah berpikir begini Kak. Masa berusaha di penderitaan rakyat sendiri begitu Kak? Oke. Yang sesama rakyat masa maksudnya ini tidak boleh dirawat. Ini penderitaan ini tidak boleh dirawat, kita harus selesaikan, kita harus tuntaskan. Kalaupun nanti masih beringin berusaha dengan air, tapi dengan harga yang rendah. Dalam artian kita jangan merat keuntungan di atas penderitaan begitu Kak. Berarti yang kita persoalkan adalah soal keadilan sosial. Keadilan sosial juga Kak. Tetapi penderitaan Anda ini menarik. Bagi beberapa politisi mungkin ini jualan yang menarik ini. Penderitaan yang dialami oleh teman-teman. Bagaimana kemudian teman-teman melihat itu? Ini yang menarik juga. Setiap tahunnya ini kan menjadi jualan politik setiap tahunnya. Ya. Setiap momen itu pasti ini menjadi jualan. Saya dengan teman-teman ini di Penuntang Kerusuhan, bagaimana kita menghentikan ini masa setiap momentum kita dijual lagi dengan iming-iming akan didistribusikan air. Kan ini sudah banyak ini proyek masuk di Bontoa ini kan tentang persoalan air tapi belum selesai. Makanya yang menjadi pertanyaan, kenapa sih persoalan air ini tidak pernah selesai? Sudah banyak pipa yang masuk, sudah 4 susung katanya. Kemarin saya cek ada 4 susung, ini baru-baru lagi ada. Dan tidak ada isinya? Tidak ada isinya Kak. Diisi saja air asin masuk. Selama 3 tahun ini, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pemuda Tanah Gersang? Sejauh mana prosesnya dan kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan? Sejauh ini dari 2019 kita awal mulanya kita gerakan spanduk, aksi, tapi sembari kita melakukan aksi-aksi di sosial media, menghadap ke instansi untuk bagaimana membicarakan ini, tapi kita lebih juga melakukan kunjungan ke beberapa ahli, dalam artian ahli yang di bidang air, di bidang manajemen air. Baru-baru kita juga pernah ke Balai Pompengan mempertanyakan kenapa sih berapa sih air yang ada di Bendungan Batu Bas ini? Kenapa tidak bisa terair ke Bontoa? Dia Balai Pompengan mengatakan sebenarnya selama ada teriakan dari masyarakat, dari rakyat itu kita akan tambah debitnya di PDM. Kayaknya tidak ada niat ya? Ya itu menjadikan tanya Kak. Niatnya pemerintah setempat ini ada tidak? Karena persoalan manajemen solusi segala itu sudah ada. Kemarin itu di tahun 2020 dari tim percepatan gubernur Pak Dr. Ahmad Yusran melakukan penelitian di Bontoa. Dia melakukan seminar di Balikbanda, di fasilitas di Balikbanda Kabupaten Maros. Solusinya sudah ada. Dia sudah seminarkan dan sudah ada di Balikbanda hasilnya Kak. Kedepan apa yang mau dilakukan dan targetnya kira-kira harus tuntas kapan ini? Targetnya ini kita akan berusaha tuntaskan di tahun ini. Dalam artian kita mau masukkan di anggaran perubahan karena kemarin kita sudah audiens dengan Pak Bupati yang baru-baru terpilih Kak Edrsam bahwa dia akan menjanjikan masuk di anggaran perubahan 2021. Tapi sudah ada action? Sampai sejauh ini masih bagaimana ya? Belum progres, tidak signifikan progresnya Kak. Bagaimana respon beliau? Kemarin responnya beliau bilang kita akan tuntaskan persoalan air bersih di Bontoa. Semoga saja saya teman-teman ini pemuda Tanah Gersang menunggu di hasil dari anggaran perubahan 2021. Kalaupun ada ya berarti sesuai dengan pernyataannya Pak Bupati. Tapi perjuangannya sudah sampai ke perjuangan politis tidak? Misalnya mendudukkan salah satu warga Bontoa di DPRD misalnya, atau mengintervensi kebijakan melalui dinas atau melalui anggota-anggota dewan. Itu sudah sampai di sana? Sudah kita melakukan intervensi mulai saling tukar pikiran bagaimana kita sebenarnya kita inginkan kita sinergi dengan pemerintah. Dalam artian sinergi ini di mana letak kelemahannya pemerintah setempat, kita sama-sama memikirkan di mana jalannya.
Kalau kita berbicara tentang sumber air di mana tidak ada, ayo kita sama-sama cari solusinya. Oke. Ini 3 tahun kurang lebih. Iya kan? Hadir tidak pemerintah? Kalau hadir gimana ya? Saya juga bingung Kak. Kalau persoalan hadir tidaknya bagaimana ya? Tapi teman-teman dikasih ruang. Minimal dikasih ruang tidak? Iya, dikasih ruang dalam artian kita diberikan untuk cuma ruang-ruang seperti apa ya? Bertanya, setelah itu kayak gimana dilupa lagi, ditanya lagi. Berarti harus diingatkan terus. Diingatkan. Oke. Nah, proses krisis air di Bontoa ini kan boleh dibilang dari kita belum lahir. Iya, Kak. Sebenarnya menurut pemerintah apa sebenarnya persoalan utamanya? Yang kemarin itu kan persoalan utamanya persoalan debit air, Kak. Debit air tidak cukup. Tidak cukup. Saya mau bicara begini sedikit dulu. Karena kita bicara debit air di Maros, maka kita bicara soal kawasan kars. Iya, Kak. Oke. Di Maros ini kan kita punya potensi kawasan kars salah satu yang terbesar di dunia. Dan kawasan kars ini adalah salah satu penyangga atau penyimpang air terbaik di dunia. Selain hutan ya, iya. selain hutan. Artinya saya sebenarnya tidak yakin ya kalau kemudian kita mengatakan bahwa persoalannya adalah debit air tidak cukup. Karena menurut saya kita punya kantong besar yang menyimpang banyak air. Saya khawatir ini persoalan jualan politik. Iya. Saya juga khawatir ya memang tidak niat atau mungkin juga bermasalah di manajemen air sebenarnya. Nah, sejauh ini apa solusi konkret yang pernah atau sedang dilakukan oleh pemerintah untuk saat ini? Sejauh ini pemerintah lewat dinas PUU sudah menganggarkan tandon air di Bontojolon dengan di Balijas dengan panjang pipa sekitar 15 kilo sampai di Kecamatan Bontoa, Kak. Tandong? Ya, tandong air. Sumberannya dari mana? Pakai tanah dalam, Kak. Tanah dalam? Ya, tanah berarti dalam. di bor? Di bor. Kenapa sumbernya tidak dari itu juga misalnya? menjadi pertanyaan kemarin waktu dibangun gitu ya. Kenapa enggak pakai sumber dari Bendungan Batu Basi? Karena kita berlimpah di sana. Katanya tidak diberikan izin. Tapi saya kemarin penasaran itu, makanya saya ke Bali, Kak, untuk membatalkan bahwa itu tidak diberikan izin. Nyatanya di Bali memberikan izin ketika ada permintaan. Artinya untuk sementara ini solusi pemerintah adalah tandon air. Iya, tandon air. Untuk membuat penampungan di satu sisi, lalu kemudian didistribusi ke masyarakat Bontoa. Masyarakat Bontoa. Tetapi sumber airnya masih sumur dalam. Sumber daya. Belum dari Bantimurung. Belum. Pertanyaan saya, menurut Arun, debit air kita cukup tidak? Cukup, Kak. Cukup. Ya, berdasarkan izin, Kak. Oke. Saya juga pakai referensi apa ya, Kak? Pakai referensi yang sudah ada. Saya pakai database Kars Sulawesi Selatan tahun 2016. 2016. Iya. Yang dari Prof Amran. Iya, Prof Amran. Rahmat. Ada beberapa sistem yang ada di Maros ini, Kak, tentang sistem mata air. Iya, mata air. Ada sistem Tokala. Tokala itu yang terdiri Gua Salaukang, Kalang, Lupang Kabut, Luang Batu Neraka, Gua Tanete, Gua Watana, air terjun Bantimurung yang debitnya keluar di Bantimurung. di luar Bantimurung debitnya 500 liter per detik. 500 liter per sekip, dan itu yang digunakan hari ini. Yang digunakan hari ini. Kalau kita mengacu penggunaannya PDM, dia cuma memanfaatkan 100 liter per detik. 120 liter per detik. 20 liter per detik. Berarti masih ada 300 sekian. 380 sekian. Berarti betul data yang kami punya bahwa penggunaan air, debit air di Bantimurung itu baru sampai sekitar 40%. Iya, 90%, Kak. Artinya ada 60% yang belum digunakan secara baik. Belum. Artinya untuk memenuhi air di Bontoa harusnya bisa menggunakan air dari Bantimurung dengan pipanisasi induk ke Bontoa. Iya, Kak, bisa. Lalu kemudian dibuat tandong penampungan untuk distribusi air. Kira-kira begitu ya? Kira-kira begitu, Kak. Ada sumber lain kira-kira yang mungkin lebih dekat? Kalau sejauh ini sumber dekat yang di Salenrang, Kak.
Bisa Lenrang. Lenrang. Oke. Tapi masih ada sistem lain yang kalau sistem lain ada Kak. Ini cukup menarik, cukup besar juga sistemnya malah Kak. Ini sistem yang belum dipastikan sistem. Kemungkinan hulunya berasal dari Gunung Bawah Saraung. Bulu Saraung. Debitnya lebih besar dari sistem Tawakala Kak. Dia 1000 liter 1000 liter per sekon. Iya Kak. 2 kali lipat Bantimurung. Bantimurung. Oke. Ini dari diperkirakan dari Bulu Saraung. Diperkirakan dari Bulu Saraung Kak. Nah ini menarik karena kalau dia dari Bulu Saraung berarti ini perpaduan dua penyimpanan air, iya, hutan dan kawasan kars, iya, dan dia bisa menghasilkan 1000 liter per sekon. Ini yang belum diekspor. Belum Kak. Berarti yang kita baru memanfaatkan hari ini yang baru sistem Tawakala. Iya. Yang 500 liter per sekon. Masih ada di sini saja kita masih ada stok sekitar 300 liter per sekon. Kebutuhan Bonto berapa? 150 liter per sekon, cukup? Cukup, lebih Kak. Sudah lebih? Lebih sekali itu. 150 liter per sekon ditambah ya sekitar 300 liter per sekon. Iya. Berarti masih ada stok sekitar 150 sampai 200 liter per sekon, iya, untuk pertanian. Bisa Kak. Kira-kira begitu ya. Iya. Tetapi ada data juga yang saya punya bahwa 60%-nya itu memang banyak digunakan oleh industri. Iya, Kak. Bagaimana menurut Anda? Ini juga menarik Kak. Kemarin saya juga itu di tahun 2019 melakukan investigasi sama teman-teman berada di daerah Bantimurung. Memang kita temukan itu Kak. Oke. Kita temukan jaringannya dari Bendungan Batu Basi ke salah satu industri di Maros ini, kita temukan jaringannya. Betul-betul ini di mana prioritasnya ini untuk masyarakat. Sedangkan menurut undang-undang sumber daya air kan lebih prioritaskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Setelah itu irigasi, pertanian, setelah itu industri. Seharusnya di Kabupaten Maros ini perlu ada perombakan tentang manajemen air dalam Perda. Untuk industri harus mempunyai sumber air sendiri Kak. Sumber air sendiri supaya untuk persoalan kebutuhan masyarakat dia memakai sumber air sendiri dengan letak sumbernya letaknya berbeda dengan pemakaian industrinya supaya tidak baku campur Kak. Berarti itu harus dipersyaratkan? Harus dipersyaratkan Kak. Bahwa semua industri yang masuk itu harus punya sumber air sendiri? Sumber air sendiri. Supaya tidak mengganggu sumber air masyarakat? Kecuali kebutuhan masyarakat ini terpenuhi. Itu kan sejauh ini kan tidak terpenuhi Kak. Tidak terpenuhi. Solusi konkret dari teman-teman pemuda Tanah Gersang ini, dan kira-kira bisa dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa? Sebenarnya melihat kami dari backgroundnya, maksudnya kita juga di pemuda Tanah Gersang ini tidak berani mengeluarkan statement bahwa solusinya seperti ini, tapi hasil dari kunjungan kami beberapa kali dan menyimpulkan bahwa solusi yang konkret itu yang saat ini menurut kami adalah hasil dari riset Dr. Ahmad Yusran, tim percepatan gubernur yang telah melakukan riset di Bontoa dan Bendungan Batu Basi, melihat persoalan manajemen air. Itu menjadi menurut kami adalah solusi yang konkret. Karena sejauh ini kami dari Pemuda Tanah Gersang lebih melakukan pendekatan para ahli dan seperti apa sih yang sebenarnya yang harus kita tawarkan solusinya. Makanya kami juga tidak berani mengeluarkan bahwa ini solusi yang konkret, tapi secara logika analisa kami, maksudnya dengan pendekatan-pendekatan yang logis, bahwa solusi itu sebenarnya hasil dari risetnya pendekatan ilmiah. Ya, Dr. Ahmad Yusran. Termasuk menggunakan hasil penelitian Pro Amran. Itu bisa ketemu kira-kira dengan pemerintah? Bisa Kak. Dalam artian ketika pemerintah mempunyai niat, kembali lagi niat, karena kita sebenarnya tidak kekurangan ahli air untuk yang kembali lagi. Apakah pemerintah Kabupaten Maros ini mempunyai niat untuk menyelesaikan? Secara sederhana mungkin kita bisa simpulkan begini ya. Pertama adalah kita punya kawasan kars yang punya sumber air besar, punya sistem hidrologi. Tadi ada sistem Tawakala, sistem Jamala, yang sistem kecil. Totalnya ya sekitar 1.500 liter per sekon. Sementara yang baru dimanfaatkan baru sekian. Nah, artinya sebenarnya
berdasarkan ini maka solusi yang mungkin bisa dikerjakan oleh pemerintah adalah membuat pipanisasi induk dari sumber air yang kita punya. Iya. Apakah itu dari Bantimurung atau dari sumber-sumber yang lain, lalu kemudian dipipanisasi ke Bontoa, di Bontoa kemudian dibuatkan penampungan untuk mendistribusi. Kira-kira itu bisa dilakukan oleh pemerintah? Bisa, Bisa selama pemerintah Kabupaten Maros punya niat, kita ingin bagaimana sinergi dengan pemerintah bilang seperti ini. Kalaupun pemerintah kita ingin dibantu ekspor yang sistem Jamala, kita siap turut tangan untuk mencari itu sumber itu yang 1000 liter per detik itu. Berarti tahun ini harus selesai? Seharusnya Kak, wajib. Iya. Dengan proses yang begitu panjang. Iya, proses yang panjang. Apalagi waktu audiens itu kan sudah ada janji Kak dimasukkan di anggaran perubahan. Tinggal diingatkan. Tinggal diingatkan lagi. Oke. Kita berharap sebenarnya diskusi kita hari ini menjadi salah satu media untuk saling mengingatkan Iya, Kak. bahwa Bontoa hari ini itu belum merdeka sepenuhnya, masih bermasalah dengan air di atas sumber-sumber air yang menurut saya melimpah. Kira-kira begitu ya? Ya, kira-kira begitu Kak. Arun, tetap semangat dengan teman-teman. Yang teman-teman perjuangkan ini adalah persoalan hidup. Iya. Saya pikir sudah menarik, pendekatannya menarik. Ada pendekatan ilmiah, kemudian pelibatan masyarakat, pendekatan diskusi, dan kita berharap tahun ini selesai. Paling tidak sebagian Bontoa itu sudah bisa menikmati air bersih yang ada di Kabupaten Maros. Terima kasih Arun sudah berkunjung di rumah kedua. Salam hormat saya untuk seluruh kawan-kawan penggerak di Bontoa. Sekali waktu kita akan berkumpul dan ngobrol banyak dengan teman-teman di sana. Thank you ya. Iya, Kak. Masih banyak Kak. Thank you. Tahu ini benar.